kembali. Mudah-mudahan selalu walafiat. Jadi sebelumnya kita sudah mencontoh instalasi SAMPP sampai membuat kelas kode. Di video ini membahas lebih rinci PHP, dari pengenalan PHP sampai sosialisasikan HTML serta aturan-aturannya. Jadi kita mulai tutorial ini. Saya jelaskan dulu deskripsi PHP. PHP atau Preprocessor Hypertext yaitu salah satu script web development yang bersifat tidak terlihat di browser, namun bisa dijalankan prosesnya. PHP juga termasuk bahasa pemrograman dengan alur logika yang tetap. Ini bisa kita hubungkan ke MySQL, HTML, atau ke JavaScript. Aturan-aturan menuliskan script ini akan kita bahas juga di video ini secara detail. Lihat kode di samping. Line 1 adalah tag pembuka, line 2 itu contoh string, yang ketiga line contoh dengan tag, line 4 adalah gabungan, 6-7 variabel dengan nilai, 9-10 contoh variabel, 12-14 contoh string isinya angka, 17 adalah penutupnya. Untuk line kosong, apakah pengaruh di browser agar bisa menampilkan line baru? Lihat aja, silakan klik ketik dulu. Output script ini adalah jangan lupa nyalakan SAMPP kontrol panel ya. Jika belum tahu caranya, tonton tutorial sebelumnya. Lihat perbandingannya. Untuk script 2-4, outputnya hello world, hello dunia. Ada line breaknya. Line 6-7 itu nggak kelihatan, tapi di line 9 dan 10 itu menampilkan 3, 8, dan juga ada line break. Line 12-14, outputnya 352. Tidak ada line breaknya. Apakah berpengaruh? Jawabannya tidak. Line break di script tidak ada pengaruh sama sekali ke browser. Jika Anda ingin menambahkan, tambahkan echo br. Dari pembahasan tadi, kita telah tahu definisi PHP, penggunaan echo, tag HTML, dan pengaruh tidaknya baris kosong di script. Tata aturannya kita akan bahas di tutorial berikutnya. Aturan penulisan PHP wajib diketahui setiap orang ingin membuat PHP. Kalau tidak, bisa error code script Anda. Ayo simak videonya. Aturan ini memang sudah tidak asing lagi karena banyak pemula lupa memberikan tanda petik untuk membuat suatu kalimat atau string. Perhatikan saya membuat kode tanpa petik. Nope. Terjadi error karena kita ingin membuat string namun tidak memakai tanda petik. Yang harus kita perbaiki hanya menambahkan tanda petik, boleh petik 1 atau petik 2. Tetapi yang paling aman adalah petik 2 karena jika terdapat dalam variabel maka otomatis muncul. Hasilnya setelah diperbaiki. Wah, mantap guys. Saya coba menampilkan hasil variabel k tetapi tidak mendefinisikan dulu. Apa yang terjadi? Nope. Terjadi error. Artinya kita ingin menampilkan variabel k tetapi nggak ada nilai variabel itu. Yang harus kita perbaiki adalah kita harus mendefinisikan variabel k, misalkan nilainya adalah hello world.
Hasilnya setelah diperbaiki, string hello world bukanlah dari string langsung, tetapi dari variabel yang kita definisikan. Alhamdulillah. Ya kan pemula yang baru belajar PHP suka lupa titik koma dari setiap perintah. Saya coba buat dua perintah echo, namun saya tidak pakai titik koma. Bagaimana hasilnya ya? Error lagi. Error ini yang dimaksud adalah kita tidak memisahkan dua perintah echo dengan titik koma. Outputnya dianggap jadi satu. Yang harus kita perbaiki hanya menambahkan titik koma di baris ketiga setelah string hello world. Dengan ini, kita sudah memisahkan dua perintah echo. Alhamdulillah, kita telah memperbaiki kode program yang error tadi dengan hanya menambahkan titik koma saja. Kecuali jika Anda nggak ingin nambah ke titik koma, Anda hanya boleh membuat satu perintah saja atau di akhir perintah. Contohnya seperti ini. Hanya satu perintah tanpa titik koma itu sangat diperbolehkan. Mantap guys, ilmu coding PHP Anda bertambah. Ya, buat script PHP, Anda wajib menambahkan tag PHP awal dan akhir dan harus lengkap. Kalau saya hapus tag awal, pengaruh nggak ya? Hasilnya malah tampil di browser. Artinya kita hapus tag awal PHP maka berubah menjadi HTML. Yang harus kita perbaiki hanya menambahkan tag awal PHP dan itu harus lengkap. Problem solving kita selesai. Simple dan mudah untuk menyelesaikannya. Maksud harus lengkap, tag awal PHP nggak boleh setengah-setengah. Perhatikan kodenya. Hasilnya kosong guys. Maka dari itu penulisan tag awal itu harus lengkap. Saya undo. Bagaimana tag tutup PHP? Mari kita coba. Diperbolehkan tag tutup pada PHP sebenarnya boleh, tapi dengan syarat ada titik koma di akhir perintah. Namun kalau kita tidak pakai titik koma dan juga tag tutup PHP akan menghasilkan jadi yang diperbolehkan itu hanya salah satunya saja. Bagaimana? Paham nggak? Alhamdulillah. Poin ini pembahasan lebih rinci ya. Mudah-mudahan Anda paham semua dari pembahasan dari awal sampai sekarang. Coba kita lanjut. Yo, semangat guys, semangat. Kalau saya lupa ngetik tanda kurung salah satunya, maka hasilnya adalah
Ini hero-nya hampir sama dengan titik koma, namun bedanya hanya kita tidak kasih tutup kurung saja. Cara perbaikinya hanya menambahkan tutup kurung saja, tapi jangan diremehkan loh. Mantap guys, kita sudah memperbaikinya. Alhamdulillah selesai deh aturan-aturannya. Penasaran gimana konsep PHP dalam matematika? Insya Allah tutorial PHP dalam konsep matematika untuk Anda. Commission ya. Dari kesimpulan tutorial ini kita harus tahu aturan-aturan yang biasa dilakukan sebagai pemula. Tapi masih ada lagi aturan-aturannya yang belum saya bahas. Tulis di kolom komen ya kalau ada yang belum saya tahu. Jom kita lanjut. HTML adalah satu di antara bagian dari web developing yang berfungsi untuk mengatur desain web dengan tampilan user interface. Ini adalah contoh script PHP dengan perintah echo dan isinya berupa string HTML dan di baris 8 itu disebut concatenate. Pembahasan lebih dalam tentang concatenate di tutorial akan datang. Langsung saja kita mulai. Perintah echo sebenarnya tidak hanya satu baris, bisa berbaris juga kok, asal ada tanda petiknya. Di tutorial 21 tentang tag BR, artinya itu menambah line. Pembahasan lebih lanjut tidak saya paparkan. Saya kasih sedikit penjelasan tag-tag HTML di script ini, dimulai dari HTML sebagai dokumen utama HTML, terus head tempat loadnya, terus dan body isi-isi dokumen HTML. Lalu ada lagi title untuk menambah judul dokumen HTML. Langsung saja kita mulai. Perhatikan outputnya. Di situ ada angka 7 dari hasil 5 plus 2 dengan menggabungkan dua string. Namun tidak secara langsung gabung begitu saja. Ada aturannya kok. Itu saja tutorial ini, terus singkat ya. Jangan khawatir, insya Allah jika ada tag lainnya ketemu, saya kasih sedikit penjelasan. Terima kasih Anda telah menyaksikan tutorial yang kedua tentang PHP dasar yang lebih lanjut, dimulai dari penggunaan echo, aturan-aturan, peragaan error, dan cara memperbaikinya, serta penjelasan singkat HTML. Jika video ini bermanfaat, klik like, tulis komen, share ke teman-teman Anda, dan juga klik subscribe atau langganan. Jika Anda klik subscribe dan juga menekan lonceng di sebelah kanan, karena saya upload video baru, Anda adalah prioritas dapat video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.